Kembali di Market Corner masih bersama Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Tito Sulistyo masih membahas soal satu atap layanan teks amnesti yang diberikan oleh Bursa Efek Indonesia dan beberapa lembaga lain. Itu ada di satu tempat namanya Galeri Bursa Efek Indonesia. Di bawah, lantai 1 bawah. Di lantai 1 bawah, dia buka dari hari Senin sampai hari Sabtu? Setengah 9 sampai sore. Setengah 9 sampai habis kliennya. Sampai kliennya habis, oke. Itu betul-betul sampai habis kliennya ya? Ya. Oke, kalau misalkan jam 6 masih ada kliennya itu akan diteruskan? Teman-teman pajak di situ dia jawab semua pertanyaan, ada booth khusus, ada 8 meja khusus, bahkan juga ada tempat tertutup kalau yang mau konsultasi khusus. Kita sediakan. Oke, jadi yang pengen private ada juga tempatnya. Bank juga punya tempat khusus untuk bayar. Mau nanya soal pajaknya di sana ada? Mau bantu ngisi formulir? Ngisi formulirnya ada. bisa. Oke, nantinya masukin surat pernyataannya. Ada surat pernyataan. Mau bayar uang tebusan? Bayar di situ juga bisa. Di situ ada ke bank persepsi. Ada bank persepsinya juga. Ada 5 sekarang yang udah buka. Mau investasi menurut perusahaan efek, mau buka akunnya juga ada 19 booth perusahaan efek. Yang sudah ditunjuk pemerintah. Ini kan akan buka sampai 31 September. Ya. Nah, setelah beberapa lama ini ada sekitar 2 mingguan mungkin, 3 mingguan, Pak Tito. Gimana respon publik? Yang tanya penuh sekali di tempat pajak, terutama hari Sabtu yang banyak itu. Oke. Yang investasi kan prosesnya gini, mereka tanya, mereka isi formulir, tunggu 10 hari baru investasi. PMK yang terakhir 1, 2, 3 baru keluar beberapa hari yang lalu. Menurut saya akan mulai dana masuk sekitar 1-2 minggu dari sekarang. Karena memang prosesnya, dan mereka itu ada yang bilang gini, Tok, daripada 2%, gue tunggu aja detik terakhir 30 September. Kan memang boleh sampai 30 September, masih berbunga. Menurut saya di akhir-akhir awal September baru mulai kelihatan. Kalau sekarang memang masih belum kelihatan sekali ya? Banyak juga ada yang tanya, bahkan dari luar kota, tapi udah gitu mereka masuknya ke tempat mereka sendiri, di mana mereka udah punya bank, tapi tempat pertanyaan. Tapi intinya gini lah, ini tempat konsultasi dan penyelesaian amnesti pajak yang terpadu. Dan jangan salah, kita bukan buka di sini aja. Di 20 kantor perwakilan kita seluruh Indonesia juga kita buka. Walaupun di sana skala kecil. Nah, sebetulnya kalau kita bicara soal amnesti pajak ini, Pak Tito, ini ada insentif nggak sih sebetulnya bagi mereka yang ingin memasukkan dananya? Ada 2 hal, langsung saja. Kan pada saat ini orang-orang tuh lupa, tidak ingat atau sengaja jadi Al Capone, nggak bayar pajak. Pemerintah punya hak nagih. Itu 35 plus denda, 35%, 30% per denda. Lalu pemerintah bilang, kamu bayar 2% aja deh. Itu luar biasa sebetulnya. Itu sudah lebih dari investasi karena amnesti. Nah, tapi kalau nggak mau 2%, mungkin 3% kalau telat. Kalau dibilang gini, saya nggak mau bawa uang saya mau di luar negeri ya, tapi bayarnya 4%. Simple. Yang penting diakui gitu ya. Ini yang pertama. Bursa akan memberikan insentif jika mereka melakukan transaksinya sebelum 30 September. Apa insentif bursa? Pertama adalah, kan kalau dia sahamnya tadinya atas nama teman-teman nomini, itu dia harus pindahkan ke nama dia. Bursa memberikan diskon crossing fee. Diskon crossing fee ya. Bahkan dengan trading scale tertentu, bahkan bisa di atas 50% jika angka jumlahnya besar. Nah, tapi hanya sampai 30 September. Sampai 31 Desember. Jadi waktunya memang Jadi waktunya sangat dibatasin ya. Nah, bagi mereka yang akan mencoba untuk mengambil fasilitas ini, kira-kira apa yang harus diperhatikan, Pak Tito? Sering saja, lakukan semuanya sebelum 30 September. Lakukan semuanya? Yes. Semuanya ini dalam artian? Ya, penyelesaian. Kan dia bayar uang, isi formulir, masukkan surat pernyataan, bayar uang tebusan, dan membalikkan namanya menjadi seperti yang seharusnya. Pak Tito, ini kan menarik. Pak Tito bilang bahwa sebetulnya tax amnesty ini simpel. Tapi di sisi lain tadi dikatakan juga kalau misalkan ngisi formulirnya itu juga nggak gampang gitu. Nah ini gimana sebetulnya? Apa yang repot sebetulnya di prinsip situ? Yang repot musing-musingin diri sendiri. Prinsip gini, laporkan hanya yang belum dilaporkan. Banyak teman-teman tanya, Tok, saya udah laporan, angkanya berapa guys? Lupain, yang udah laporan lupain. Yang SPT 15 lupain, apa yang belum laporkan? Terus dia tanya, repatriasi, depatriasi, lupain kalimat itu. Pokoknya kalau uangnya di Indonesia, kaliin aja 2%. As simple as that, gitu sebenarnya. Lalu dia tanya lagi, yang banyak pertanyaan, ini 2% aja sekali apa sekaligus? Sekali, nggak tiap tahun. Jadi sekali bayar 2% di Indonesia, apa yang belum laporkan,
isi. Nah, formulir itu sebenarnya seperti ngisi SPT. Oke. Jadi kalau pernah ngisi SPT sebenarnya nggak problem. Tapi kalau problem juga silahkan datang ke Bursa Galeri. Itu ada satu corner, ada sekitar 8-12 teman-teman pajak yang bantu mengisikan. Oke. Ada. Jadi sampai 12 orang gitu ini karena memang banyaknya orang yang akan. Dan itu sangat simple kok sebenarnya. Oke. Cuman memang sekarang pertanyaannya bukan simple. Gimana caranya saya bisa jadi lebih murah ya. Nah itu is a game di antara mereka lah gitu ya. Oke, Pak Tito. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Market Corner. Ya.